Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini MKV TV melanjutkan kembali kajian kitab Ar-Ruh fil Kalami ala Arwahil Amwat wal Ahya karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, pemirsa, setelah kita kemarin membahas mengenai bahwa hari-hari yang terbaik untuk berziarah sebagai sub pokok bahasan dari hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya wa salamahum amla. Apakah orang yang sudah meninggal, para roh-roh itu mengetahui para ahli kuburnya yang berziarah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis kategori asar pada tema berikutnya, yaitu sebagai lanjutan bahwa hari-hari yang terbaik yang digunakan untuk berziarah kubur pertemuan terakhir kemarin yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pagi. Tapi yang terbaik adalah hari Kamis dan Jumat begitu. Nah, pada tema berikutnya ini kita akan membahas pada hadis berikutnya. Haddatsani Muhammad ibnul Husain, haddatsani Yahya ibnu Abi Bukair, haddatsani Al-Fadl bin Muwaffaq ibnu Khal, Sufyan ibnu Uyainah. Jadi ini adalah diriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah. Bukan Uyaono tapi Uyainah. Kola, berkatalah Sufyan ibnu Uyainah, lama mata abi, lama ari kalani mata seto, mboten sanggih basa Jawa. Lama mata abi, ketika bapak saya meninggal. Jadi subjeknya dulu yang didahulukan kalau menerjemahkan itu. Lama mata abi, ketika bapak saya meninggal, jazi'tu alaihi, saya sedih, saya terpukul, saya kaget. Alaihi, atas kematian bapakku itu, jazaan, dengan sedih dan kaget gunda gulana gitu ya. Kalau dalam konteks kekinian muda-mudi sekarang itu galau. Galaunya, sedihnya, sadidan. Begitu galau, begitu sedih, begitu terpukul sekali dengan kematian wafatnya bapak saya itu. Fakuntu ati kobro, karena itu fakuntu maka saya ati mendatangi kobro, kuburan bapakku, fi kulli yaumin. Otomatis setiap hari dia mendatangi kuburan bapaknya, ajak kontinu tiap hari, karena begitu terpukulnya, begitu sedihnya, begitu galaunya. Lalu kemudian kosor tuh ujuk-ujuk menghentikan diri. Andalika, tidak seperti biasanya. Akhirnya si anak ini, seseorang ini setelah rutin ziarah kubur ke ayahnya yang sudah meninggal, ujuk-ujuk dia kosar. Tuh, ujuk-ujuk dia berhenti, tidak berziarah kubur. Saya khawatir ini dalam konteks kekinian ini barangkali dia melihat atau mendengar situs-situs yang sedikit-sedikit mengatakan ziarah kubur bid'ah, ziarah kubur syirik itu paling ini. Kok tapi zaman dulu sudah ada situs belum ya? Ini kok ujuk-ujuk dia berhenti tidak jadi ziarah kubur. Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Ujuk-ujuk saya kok berhenti toh berziarah kubur. Summa inni ataitu yauman. Akhirnya suatu saat saya berziarah lagi lah ke kuburan ayahku. Pada suatu hari saya melanjutkan tradisi yang sudah sering saya laksanakan di awal-awal pasca kematian bapakku itu. Fabaina ana jalisun. Tapi ketika saya jalisun, duduk indal kubri, di samping kuburan bapakku tadi, ghalabatni ainaya fanimtu. Ujuk-ujuk ghalabatni, meripat saya, mata saya ini kok rasanya ngantuk. Tidur sebentar gitu ya. Ya apa, bukan qailula tapi
keselireng, seliut. Aina ya fanimtu, akhirnya saya tidur sebentar dalam kuburan saking meresapinya barangkali waktu ziarah tadi. Dia terus tertidur. Ya subhanallah, itu semua adalah kuasa Allah ya, kok bisa ziarah, kok bisa ketiduran. Faro'aitu ka'anna qabro abi qad infaroja. Dalam tidurku yang sebentar itu, faro'aitu, saya melihat. Ya melihat di sini bukan dengan meripat, berarti faro'aitu syakul kalamnya dalam ilmu mantek balaghah harus dipermainkan. Faro'aitu, maka saya bermimpi dalam tidur sebentar tadi. Ka'anna qabro abi qad infaroja. Koyo-koyo sungguhnya kuburan bapak saya Qadim Faroja. Faroja itu berarti terbuka atau pecah gitu ya, membuka kuburan bapak saya tadi. Wa ka'annahu qa'idun fi qabri mutawassihan. Sehingga bapak saya, karena kuburannya terbuka tadi, bapak saya itu duduk di kuburannya mutawassihan akfanu, kain kafannya mutawassihan, kain kafannya lusuh. Alai sahnatul maut, ini semua karena saking pedihnya, saking sedihnya dengan kematian itu. Dengan kematian itu barangkali sedihnya si orang tua dengan kain kafannya yang lusuh ini, karena biasanya didatangi, diziarahi kuburnya oleh anaknya, putranya, anaknya tidak ziarah kubur, kainnya lusuh, acak-acakan. Kola faka'anni, sehingga seolah-olah saya baka itu menangis, lamma ro'a itu, ketika melihat bapak saya yang sedih dengan kain kafan yang lusuh acak-acakan tadi. Kola, berkatalah bapak saya, ya bunayya, wahai anakku, maaf tok bika anni, kenapa kamu tidak kesini lagi seperti biasanya? Kamu berziarah, ujuk-ujuk kamu putus, tidak pernah berziarah. Kaget anaknya dalam mimpi yang sebentar itu. Loh, kok ngerti nih aku mutung nggak berziarah? Kok ngerti aku nggak berziarah? Gara-gara ada ceramah Pak Ustadz yang sidik-sidik bilang ziarah kubur itu syirik. Kultu, ditimpali oleh anaknya. Dialog dalam mimpi itu. Wa innaka la ta'lamu bimaji'ati lu. Bimaji'i? Loh bapakku, apakah bapak tahu kalau saya selama ini kemarin-kemarin datang ziarah kubur? Ketika datang itu, apakah panjenengan tahu dengan kedatanganku ketika ziarah? Lalu kemudian lama lagi tidak ziarah, terus sekarang ziarah lagi? Kola majida, kola menjawablah bapaknya ini, majida marrotan illa alim tua. Nggak pernah kamu datang sekalipun, illa alim tua, terkecuali saya mengetahui kamu setiap datang berziarah kubur kepada aku. Jadi manafinya dihilangkan, illa tasniaknya juga dihilangkan biar enak. Setiap kamu datang ke kuburan untuk berziarah kubur, wahai anakku, alim tua, saya mengetahui kedatangan itu. Bahkan kot kuntu, dengan kedatanganmu itu, wahai anakku, tak tiani fa'ani sumbika, saya merasa rindu, kangen dengan kedatanganmu. Kenapa nggak datang-datang? Wa asurrubika, saya senang sekali dengan kedatanganmu. Wa yasurru man hauli, bahkan orang-orang yang ada di sampingku juga merasa bahagia dengan kedatanganmu. Karena apa? Bidu'aika, sebab doamu, wahai anakku. Kola, mendengar jawaban dari orang tua yang sudah meninggal tadi, ruhnya orang tuanya yang sudah meninggal tadi. Kola, si anak tadi menimpali, fakuntu atihi, maka sejak itulah saya akan mendatangi, akan berziarah kubur lagi kepada bapakku yang sudah meninggal. Ba'da dzalika katsiron, sering sekali, terus menerus, katsiron, banyak sekali. Nah, dari sinilah gara-gara seorang anak dimimpeni, rohnya orang tua sadar, kapok. Artinya si anak setelah kejadian itu continue istiqomah berziarah tiap hari, minimal tiap minggu atau seminggu sekali. Ya minimal yang kemarin hari Kamis atau hari Jumat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.